Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi evaluasi pembelajaran, di mana video sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Adapun pokok-pokok pembahasannya yaitu pertama, konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, dua, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, tiga, jenis-jenis asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, empat, bentuk-bentuk asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, lima, instrumen asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, dan yang terakhir, refleksi diri dalam kurikulum Merdeka. Saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu konsep asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif, sebagai suatu siklus belajar. Prinsip-prinsip pembelajaran yang digandengkan dengan prinsip-prinsip asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada kompetisi kebutuhan asesmen yang bervariasi dan berkala. Berikut ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran asesmen. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Dua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang dirancang. Tiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Empat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. 5. Melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. 2. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan pembelajaran, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Tiga, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka Belajar terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Yang pertama, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi,
kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan beberapa informasi lainnya tentang anak didik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. A. Asesmen diagnostik non-kognitif. Tahapan dalam asesmen diagnostik non-kognitif terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. B. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik juga bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata peserta didik, dan memberikan kelas remedial atau kelas tambahan kepada peserta didik yang kompetensinya di bawah rata-rata. Asesmen diagnostik kognitif dapat dilaksanakan secara rutin, yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, di tengah-tengah proses pembelajaran, dan pada akhir setelah proses pembelajaran. 2. Kognitif formatif. Penilaian atau asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. 3. Asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari suatu pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. 4. Bentuk-bentuk asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka, baik untuk asesmen formatif maupun sumatif, terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis adalah yang pertama, jurnal, kedua, esai, ketiga, poster, dan yang keempat, tes tulis. Sedangkan bentuk asesmen tidak tertulis diantaranya adalah diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes lisan. 5. Penyusunan instrumen penilaian. 1. Tes tertulis. Tes tertulis dapat dirumuskan dalam bentuk tes objektif maupun tes subjektif atau esai. Untuk soal bentuk tes objektif, pilihan ganda adalah salah satu bentuk tes objektif yang sering digunakan dalam asesmen yang bersifat nasional karena penilaiannya dijamin objektif. Dalam kurikulum merdeka, tes tertulis dapat dilakukan dengan meminta siswa untuk membuat poster, esai, dan jurnal yang semuanya menuntut peserta didik untuk menuangkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. 2. Penilaian sikap atau afektif. Sikap adalah perasaan suka atau tidak suka yang berkaitan dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek. Sikap merupakan ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadinya perilaku atau tindakan yang diinginkan. 3. Penilaian keterampilan. Ada beberapa teknik penilaian keterampilan
yaitu praktik, produk, proyek, dan portofolio. Untuk menggunakan teknik tersebut dibutuhkan rubrik penilaian yang akan mempermudah dan bisa menjaga objektivitas penilaian. Refleksi diri dalam kurikulum merdeka. Asesmen terhadap perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagaimana dalam Permendikbud nomor 16 tahun 2022 sebagai berikut. Pertama, refleksi diri terhadap perencanaan dan proses pembelajaran. 2. Refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidikan, dan peserta didik. Refleksi diri yaitu pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Pendidik yang bersangkutan perlu melakukan refleksi paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Refleksi sesama pendidik. Penilaian oleh sesama pendidik merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Hal ini ditujukan untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Sebagaimana refleksi diri, refleksi sesama pendidik dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Baiklah, yang ketiga yaitu refleksi oleh peserta didik. Dalam pelaksanaannya, pendidik dapat membuat kuesioner yang dapat memberikan informasi tentang evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi ini paling sedikit dilakukan 1 kali dalam 1 semester setelah pendidik melakukan refleksi dan mendapatkan masukan dari sesama pendidik, kepala sekolah, pengawas, atau pendidik, dan peserta didik. Pendidik kemudian menyusun rencana perbaikan kualitasnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.